Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Sulistiawati dengan NIM 43020190085. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas administrasi perkantoran. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan lingkungan kantor? Penjelasannya, lingkungan kantor adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan menjadi pusat kegiatan administrasi dan tempat pengendalian kegiatan informasi. Soal yang kedua, kita sering mendengar istilah privat, office area, service area, dan storage area. A. Private office adalah ruang kantor fully furnished, lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan dari provider seperti dedicated phone number, meeting room, lounge, pantry, event space, alamat bisnis bergengsi. B. Service area adalah tempat yang bisa digunakan untuk tempat yang kotor atau bising, misalnya pantry, ruang fotokopi, dapur, ruang percetakan, dan toilet. C. Storage area adalah ruang yang biasa digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti ruang penyimpanan bahan mentah, barang setengah jadi, atau juga barang jadi serta ruang arsip. Soal yang ketiga, sebuah kantor penting adanya pengorganisasian. Apa yang penting untuk diorganisasikan? Penjelasannya, peran penting struktur organisasi. Struktur organisasi perusahaan yang baik menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Dalam sebuah organisasi, pemegang saham, direksi, dan juga komisaris masuk dalam struktur tersebut. Biasanya, pemegang saham perusahaan akan memberikan wewenangnya pada direksi melalui komisaris untuk mengembangkan dan juga menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan. Komisaris memiliki fungsi sebagai pengawas dari jajaran direksi. Komisaris juga memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan pembukaan, menegur direksi, memberikan arahan, hingga menghentikan direksi dan menyelenggarakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam RUPS, seluruh pemegang saham akan menyampaikan pendapatnya. Di RUPS, itu juga membahas kinerja, evaluasi kinerja, termasuk kebijakan perusahaan apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Ketika ada pemegang saham yang berhalangan hadir, maka ia dapat melempar atau memberikan suaranya kepada pemegang saham lain atau yang sering disebut dengan proxy. Nantinya hasil RUPS akan dilimpahkan pada komisaris dan dilanjutkan oleh direksi untuk dijalankan. Maka dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa struktur organisasi di perusahaan itu sangat penting. Dengan adanya struktur organisasi tersebut, maka perusahaan dapat berjalan sesuai dengan alurnya.
Struktur organisasi mempunyai fungsi. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Di dalam struktur organisasi pula, ada beberapa alasan penting adanya struktur organisasi kantor dibentuk. Yang pertama, adanya kejelasan, kedudukan, dan koordinasi. Dan yang kedua yaitu kejelasan dalam jalur hubungan. Dan yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Keempat, pengendalian dan pengawasan. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.